Billahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina summa liwalidayna khususan limuallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Maka adalah wujud itu bukan ainuz zat dan bukan lain daripadanya. Bukan ainuz zat, bukan pula yang lain dari ainuz zat. Ainuz zat itu diri zat itu, wujud lain, zat lain. Jadi wujud itu bukan zat, zat itu bukan wujudnya. Nah, tapi bukan pula lain dari zat itu. Inilah menurut kata Imam Fakhrur Razi. Adapun atas kata Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, yaitu wujud itulah ainul mawjud itu, yaitu zat. Wujud itu ya zat itulah. Berarti kalau wujud itu zat, berarti wujud bukan sifat. Wujud bukan sifat. Berarti kalau begitu, tidaklah 20 sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib diketahui. 19. Gak masuk wujud, karena wujud bukan sifat. Nah, 19. Cuman ketika dibilang orang, kalau memang wujud itu adalah ainuz zat itu sendiri, kenapa dibilang 20? Itu tasammu. Tasammu itu ya lapang dada. Maksudnya ya, walaupun dia wujud itu adalah diri zat itu, tetap dikatakan dia sifat itu ainuz itu tasammu. Lapang dada. Maka dibilangkan sifat, dihitung dia sebagai sifat, dibilangkan terus dihitung dia wujud itu menjadi zat, menjadi sifat, padahal wujud itu zat. Tapi kenapa dibilang dia sifat? Pada sebutan juga, bukan pada hakikat. Kalaupun dikatakan dia adalah sifat, wujud itu sebatas pada sebutan saja. Sebutannya dia sifat wujud itu, tapi hakikatnya bukan sifat, dia adalah zat itu sendiri. Di situ dia. Maka dikatakan atas qaul ini, menurut pendapat Imam Asy'ari, ya huwa. Ya huwa. Apa itu? Yaitu sifat nafsiyah itu adalah ainuz zat itu sendiri. Wujud itu ya zat itu sendiri. Ya huwa. Ya sifat nafsiyah itu huwa
Huwa itu apa? Ya ain zat itu sendiri, diri zat itu sendiri. Sifat nafsi itu apa? Ya zat itu. Ya huwa. Ya itu domir untuk menyatakan sifat nafsiyah. Huwa itu ainuz zat. Jadi ya huwa, dia siapa? Sifat nafsiyah itu yang wujud tadi. Ya huwa itu apa? Ya diri zat itu. Ya. Bukan huwa, ya huwa. Lah kalau hiya huwa, hiya itu sifat nafsiyah adalah huwa, yaitu ain zat itu sendiri. Loh kok dibilang dia sifat? Namanya dia udah ainuz zat, kok dibilang sifat? Oh itu dibilang sifat pada sebutan saja. Pada hakikatnya dia bukan sifat, tapi dia diri zat itu sendiri. Tasamuh. Lapang dada. Kata Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala, qala syekhu masyayikhina Sayyidi Muhammad As-Saghir, yajibu alaina an nu'mina biwujudillahi ta'ala wa bima ulima alaihi wa bima 'allama alaihi nafsah min ghairi ta'arrudin likauni wujudihi nafsu zatihi aw ghairiha wa sayra sifatihi alama ya'lam fala naqul hiya huwa wala hiya ghairuh wala anna zat wasifat syai'ani wala syai'un wahidun bal naquffu 'anil qaul wa nusallimu dzalika ila Allah ta'ala li'annahu urima 'alaina an naqula ma lam na'lam. Yang tadi juga ya. Halo, Assalamualaikum. Salam ya. Bisa kami menasih. Sore. Mbak. Ya, insyaallah. Ya. Salam. Kata Syekh Masyayikhina, kata guru dari guru-guru kami, Syekhul Masyayikh, guru dari guru-guru. Ini guru-guru banyak, dia gurunya dari guru-guru, ustadznya para ustadz. Siapa itu? Sayyidi Muhammad Saghir. Kata beliau, wajib atas kami bahwa kami beriman dengan wujudnya Allah. Cukup kita imani aja Allah itu ada, titik dah. Dengan barang dan dengan barang yang ia ketahui atasnya dirinya, dengan sesuatu yang Allah beritahukan kepada kita tentang dirinya. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berkehendak. Itu kita imani, itu cukup. Dengan tiada kita bicarakan, tanpa harus kita bahas. Bicara di sini maksudnya dibahas. Bagi keadaan wujud itu, tanpa kita bahas apakah wujud itu ain zatnya atau yang lainnya. Wujud Allah itu apakah ain zatnya atau yang lain dari ain zatnya? Itu nggak ada kewajiban kita bahas sampai segitu dalam. Yang wajib sama kita mengimani bahwa Allah itu ada, titik, segitu aja. Nggak usah pusing-pusing. Nanti kalau dibahas wujud itu adalah ain daripada zat itu sendiri. Iya, huwa. Ada lagi yang bilang, oh bukan, wujud itu bukan ain zat itu sendiri. Pening kepala Wak bikinnya. Udah nggak usah dibahas-bahas itu. Cukup kita imani saja bahwa Allah ada. Ada itu apakah zat itu sendiri
apakah ada itu, wujud itu lain daripada zat itu sendiri. Udah, nggak usah dibahas sampai segitu dalam. Cukup kita mengimani Allah wujud, Allah ada. Wis, mustahil dia tiada. Kemudian apa dalilnya? Nah, kita bisa mampu mengurainya. Udah, wis, cukup segitu aja. Nah, jadi nggak usah dibahas-bahas terlalu dalam tentang apa itu hakikat wujud tuh, nggak usah. Keadaan Allah nggak usah kita buat yang mana. Ya. Intinya di hati ini kita cukup Allah tuh ada. Dah habis. Dan segala sifatnya juga sifat-sifat yang lain, bukan cuma wujud aja. Atas barang yang ia ketahui, seukuran yang dikasih tahu Allah sama kita. Dalam Quran atau dalam hadis, lewat hadis Nabi kan, itu sebatas itu aja. Maka tidak harusnya berarti nggak boleh kita katakan hiya huwa, dia adalah dia sifat nafsnya itu adalah ain dari zat itu sendiri. Enggak boleh kita bilang-bilang begitu. Boleh kita orang awam. Kalau Imam Asy'ari, ya dia orang alim kan, dia paham di posisinya. Kalau kita, karena kita bukan sealim seperti Imam Asy'ari, ya udahlah, untuk kita yang awam-awam nih cukup mengimani Allah ada. Tak usah kita bahas ada itu, wujud itu, apakah ain zat itu atau lain daripada ain zat. Anda usah. Dan tiada pula kita kata hiya ghairuh. Dia sifat nafsiyah berarti wujud. Oh, bukan zat itu, bukan, lain, wujud lain, zat lain. Begitu pun nggak wajib kita bahas-bahas itu. Dan tiada harus pula kita kata bahwasanya zat dan sifat itu dua sesuatu. Zat lain, sifat lain. Enggak usah dibahas-bahas itu. Dan tiada pula kita katakan syai'un yang satu. Zat itu ya wujud itu ya zat itu. Enggak usah kita membahas yang demikian. Terus, tetapi kita tahankan daripada berkata-kata. Kita tahan diri kita untuk tidak membahas itu, mencakap-cakapkan itu, nggak usah. Dan kita serahkan demikian itu kepada Allah. Apa maksudnya itu, ya udah Allah lah yang tahu. Serahkan aja sama Allah. Kenapa? Karena Allah yang tahu, kita nggak tahu. Jadi kalau kita nggak tahu sok tahu, salah, bahaya. Bagus kita serahkan kepada yang maha tahu. Siapa yang maha tahu? Allah. Ya udah, pada kita balikkan semua Allah, kan selesai. Ngapain kita tanggung yang kita nggak sanggup nanggungnya? Ada orang kan, Ridwan, ini ada pekerjaan, sebetulnya dikerjai pun ya silakan, cuman resikonya tinggi. Tapi kalau nggak dikerjai pun ya nggak apa-apa, terserah Ustadz Ridwan aja lah mau dibikin kayak mana. Lalu kita kerjai, salah, resikonya tinggi, padahal nggak dikerjai pun katanya nggak apa-apa. Tiba-tiba kita kerjai, kan nyari penyakit nih itu. Bukan nambah-nambah nilai kali, nggak juga, nambah kerjaan yang ada. Tapi kalau salah risiko semawa. Tapi kalau nggak kita kerjain pun ya nggak apa-apa katanya. Nggak ngurang-ngurangi juga. Bagus diapain tuh? Nggak usah kerjain. Iya. Kita serahkan aja sama Allah Ta'ala. Karena bahwasanya haram atas kita bahwa kita kata barang yang tiada kita ketahui. Kan hakikatnya kita nggak tahu nih. Nggak usah, kalau nggak tahu jangan kita bahas-bahas. Kita membahas sesuatu yang kita nggak tahu, haram hukumnya. Karena rawan akan terjadi kesalahan. Wal imanu bis sifat innama huwa apa itu, kurang pas, yang jelas. Artinya sifat hanya sesungguhnya. Wa innama huwa sanaun, ya, sana yaitu kalau dari artinya pujian, memuji atas dirinya. Kan?
Sana, iya sama. Ini cetakan tangka berapa puluh ribu ini mungkin. Jadi kayak gini lah hasilnya. Ini ke atas. Titik ini. Iya, titik ya. Wal imanu bisifati innama huwa sana'un 'ala Allah. Wa nahnu la nuhsi 'alaihi bal huwa kama asna 'ala nafsihi laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Dan percaya atau beriman kita dengan sifat itu hanya sesungguhnya memuji atas Allah Ta'ala. Kita mengimani sifat-sifat Allah itu artinya kita memuji Allah. Memuji Allah Ta'ala. Dan kita tiada dapat menghinggakan pujian atasnya. Sementara karena Allah yang maha sempurna itu, kita pun tak sanggup menghinggakan pujian itu buat Allah. Mengimani sifat-sifat Allah yaitu memuji atas Allah Ta'ala. Sementara kita tak sanggup menghinggakan pujian kepada Allah karena saking maha sempurnanya Allah. Nah ini macam mana? Awak nak memuji dia, karena kita nggak tahu seukuran apa kemuliaan yang ada pada Allah, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tak mampu kita menghinggakan pujian itu. Sama kayak gini. Sami Allahu liman hamidah, tegak lurus. Kan sunat kita baca apa? Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami, untukmu segala pujian. Untukmu segala pujian. Seberapa itu pujiannya? Mil'us samawati wal ard. Seluas langit dan bumi. Kayaknya seluas langit dan bumi itu udah luas sekali bayangan kita kan itu. Tapi kalau dibandingkan dengan kesempurnaan Allah, langit dan bumi itu kecil kali lah sama Tuhan. Ya, jadi kayak mana kami menghinggakan pujian ini? Nggak sanggup. Terakhir ujungnya apa? Wa mil umma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah, kalau sepenuh langit dan bumi buat kami udah luas sekali tuh pujiannya. Tapi buat engkau tak ada apa-apanya, karena langit dan bumi sama engkau kecil. Kami pun tak sanggup lah ya Allah untuk menghinggakan seukuran manalah selayaknya kami memuji engkau. Terakhir kita bilang sepenuh apa yang kau kehendaki. Sepenuh apa yang engkau kehendaki. Itu menunjukkan apa? Enggak mampunya kita untuk menghinggakan pujian kepada Allah, disebabkan karena betapa sangat maha sempurnanya Allah. Kadang-kadang pengantin baru Ridwan dulu gitu, Bang, kayak mana bang abang ngerasakin nih bang? Cantik lah. Serius bang ya, kayak mana lah cantikku? Kayak mana aku membilangkannya? Gak bisa dibandingkan dengan yang lain-lain. Pokoknya kau orang tercantik di dunia yang pernah abang tahu. Karena berdua aja. Waktu berdua ya. Lain kan muak ya. Saking kan untuk memuji sang bidadari ya. Jadi begitulah, nggak bisa aku membilangkannya lah dek, betapa sangat cantiknya kau dek. Pokoknya nggak ada duanya lah macam kau. Gitu. Tentunya Jawar katanya. Masih kayak gitu ya, masih kayak gitu ya. Berarti yang ngomong itu udah nggak mulai. Enggak lagi ya. Udah enggak lagi. Dipuji juga. Pujian itu bumbu itu. Jadi kalau nggak pakai bumbu, daging pun tak enak. Tapi jangan kebanyakan bumbu. Gombal kata orang itu nanti. Ridwan masih dibumbui juga lagi? Masih ya? Oke, angin. Kemana angin? Pergi ya? Nah inilah enaknya dari Ridwan. Baik.
Jadi beriman dengan sifat Allah hanya saja ia adalah memuji atas Allah. Sementara kita tak mampu menghinggakan pujian kepada Allah. Jadi bagaimana? Bal huwa kama asna ala nafsi. Bahkan pujian itu tetapi ia memuji atas dirinya. Tetapi dia Allah memuji atas dirinya. Ya udahlah ya Allah, seperti bagaimana kau memuji diri kau lah ya Allah. Kami nggak bisa memuji engkau menghinggakan seperti apa luasnya atau banyaknya pujian. Tapi engkau kan memuji dirimu. Ya udahlah, pujianku sebagaimana kau memuji dirimu lah ya Allah. Nah, kadang-kadang di dalam doa-doa memulai doa ada juga orang yang kayak gini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa? Asnaita. Bukan, ada awalnya itu. La nuhsi sana'an alaik kama asnaita ala nafsik. Alakal hamdu qabla ridha walakal hamdu ba'da ridha, dan seterusnya. Ya Allah, kami tidak mampu menghinggakan pujian atas Kau. Walaupun di awal tetap kita bilang alhamdulillah, segala puji milikmu ya Allah. Tapi la nuhsi sana'an alaik, kami enggak mampu menghinggakan pujian atas Engkau. Kama asnaita ala nafsik, sebagaimana Engkau memuji atas dirimu sendiri. Kalau Allah memuji dirinya, karena Allah tahu. Kita enggak tahu, sehingga kita enggak bisa hinggakan. Jadi terakhir macam mana kita? Ya Allah, sebagaimana Kau memuji atas dirimu, kayak gitulah aku memuji Engkau ya Allah. Tapi enggak bisa aku mengutarakannya, karena aku tak sanggup menghinggakan pujian itu kepada Engkau. Ini cakap orang kasmaran ini sebetulnya. Cuman kasmarannya sama Allah. Wah enggak, kasmaran sama sama pokoknya cuman enggak terasa, karena memang zub kita enggak ada waktu itu. Waktu kita membaca itu enggak ada zub kita itu. Enggak nyambung. Sama kayak sembahyang kita lah. Sami'allahu liman hamidah. Tegak Rabbana. Kalau betul-betul dirasakan, itu dahsyat itu sebetulnya rasanya. Rabbana lakal hamd, wahai Tuhan kami, untukmu segala pujian. Mil'us samawati, seluas langit ya Allah, pujian itu untukmu ya Allah. Wa mil'ul ardi, seluas langit kayaknya masih kurang. Sepenuh bumi ya Allah. Tapi langit dan bumi kitanya itu yang udah besar, tapi buat Allah itu kecil itu. Jadi seluas apa? Enggak tahulah aku membilangkannya ya Allah. Seluas apalah aku nak memuji Engkau ya Allah? Enggak tahu aku ya Allah. Itulah lanuh sisan analik. Terakhir apa kita bilang? Wa mil umasyita min syai'in. Sepenuh yang Kau kendakilah ya Allah. Aku enggak bisa mengutarakannya. Seperti apa dan seluas apa sogianya aku memuji atas Engkau ya. Itu cakap orang sudah mabuk itu. Mabuk cinta sama Allah. Sehingga untuk memuji Allah pun nggak tahu seukuran apalah harusnya aku mengutarakan isi hatiku untuk memuji Engkau ya Allah. Bagi yang orang-orang yang sudah udur hatinya, kita sholat itu tak kemana kunci yang kita tahu. Iya, betul. Harusnya kan kalau kita tahu wujud Allah itu ada, ya kita kan dalam posisi ada CCTV ini kan, kita seharusnya begitu kan. Iya. Terasa kan, ya, kita sedang berhadapan dengan yang menguasai alam semesta. Jadi kita izin Walid, kita belajar tauhid ini kan mau tidak mau, baik di dalam beribadah maupun tidak, keberadaan wujud Allah itu kan mesti kita rasakan ya Walid. Sogenya. Nah, kan itu lebih tinggi. Cuman alat untuk merasanya pun sakit. Iya, itu artinya Sakit ya. Jadi kalau ibarat rasa makanan lidah sakit, mana ada enaknya makanan, semua apa? Nah, kalau kena asam lambung semua pahit, kalau kena sariawan semua sakit, kesenggol pun perih, mana ada lagi enaknya. Dimasakkan daging kurban, mau masak kayak mana bang?
apapun kau masak, nggak ada enak aja makan. Nah, bikin sate bang, sate bang, terserah haulah. Nah, habis, tak tahu kita sariawan ini pecah semua ini, atau asam lambungnya naik, pahit semua. Itu rasa lidah. Begitu juga lah rasa hati. Kalau hati bikin rasa itu sakit, ya apa yang mau bikin rasa akan wujudnya Allah? Nggak nyambung dialognya sama Allah. Maka benahi dululah hati yang sakit itu diobati. Cuman kalau ngobati hati yang sakit, jangan ke dokter. Jangan ke dokter. Kalau ke dokter, nggak makanan dokter itu. Sedang sakit yang lahir aja pun ada spesialisasinya kan. Ada penyakit spesialisasi dalam, ada THT. THT pun ada lagi spesialisnya lagi, ada bagiannya lagi. Nah, macam-macam lah. Itu untuk penyakit yang jasmani aja, spesialisasinya banyak itu. Apalagi penyakit yang rohani. Wow, luar biasa. Jadi kita kalau sakit jasmani, efeknya langsung terasa. Terus awak takut. Nah, kita mau kronis bahaya. Cepat diobati ya, Pik ya. Minimal kalau perlu ya minumlah Bodrek atau apa, Lutamol kan gitu. Nah, kalau darah tinggi, denyut karena banyak kali makan daging kurban tuh kan. Nah, ini nggak bisa ini. Oh, tinggi kali tensi Bapak, udah stop dulu daging kurban tuh, masih ada Pak, ada 2 plastik lagi di kulkas tuh. Nah, jangan makan dulu ya. Ah, ini makan nih, kasih pil untuk menurunkan tensi itu. Justimon apalah segala macam itu yang alaminya kan. Nah, tapi kalau sakit hati nggak pernah cepat kita tangani, biarin aja. Padahal sifatnya penyakit kalau nggak diobati ya lama-lama keropos parah, kronis dia. Hati pun gitu juga. Makanya kalau udah kronis ya macam penyakit jasmani juga lah. Kalau kronis kan lama baiknya dia. Perawatannya kan jadi lama karena sudah kronis. Ya penyakit hati pun gitu juga. Kalau udah kronis ya lama lah menanganinya. Kadang sampai meninggal tak baik-baik penyakit. Dengan MJ bilang obat yang cari gitu. Iya, kemana? Lukai tubuhnya masih harus sembuh. Kalau lidah Lukai tubuh masih bisa. darah pun sembuh. Kalau pedang. Iya. Kalau lidah lukai hati, mana obat dan cari gitu. Mana obat nak dicari ya. Betul. Yang paling berarti kadang kan sholat nih kadang ada terasa nikmat dalam hati kita nih kan. Ada terasa kadang hambar, maksudnya hambar ini biasa aja, nggak ada dampak rasa di batin tuh, nikmat pun tak dapat kan. Tergantung hati kita di kala itu Mas. Iya betul. Jadi ibaratnya hati kita tuh gini, ini kan ada cahaya kan, ada cahaya. Kita belum bisa begini aja. Kadang goyang, pas kena cahaya hidup nyambung dia. Pas balik gini enggak, redup lah dia, gelap. Gitu-gitulah kita ini. Kita belum makom, masih hal, masih balik-balik. Duduk kan ini yang. Oh iya, kalau boleh bisa kita tangkap. Kalau boleh lah bisa kita tangkap, kita duduk sini aja. Itu nikmatnya itu. Ya itu karunia Allah. Kita usahalah. Kita usaha. Cuma kadang-kadang usaha kita kurang. Macam mana orang yang mengobati penyakit jasmani usahanya luar biasa, kita nggak sampai segitunya. Nggak giat. Ya buktinya aja lah. Sebagian kita kan macam gini, ngaji-ngaji gini kan, ya walaupun inilah yang bisa kita lakukan saat ini kan, itu pun jadilah. Ibarat orang sakit, walaupun nggak ke spesialis dia, ya udahlah ke dokter umum pun jadilah. Itu yang bisa dia lakukan kan. Ini pun ibarat ada usaha.
Ini itu pun tak mau dia. Adapun pengajian tak mau datang. Sementara yang ngaji aja pun tuh baik. Apalagi yang sama sekali tak mengaji, Pak. Nah, itulah kira-kira. Jadi kalau mau lah dia masih mau datang ngaji, sama kayak sakit tapi mau dia berobat ke dokter. Nah, cuman kan dokter bikin peraturan. Bapak rajin berobat nih, aku tengok bagus. Cuman itu penyakit bapak nih, pantangannya bapak embat juga, sama aja. Obatnya nggak maksimal lah Pak kalau kayak gitu. Bapak rokok tuh diberhentikan. Nah, ini paru-paru bapak ini udah bolong-bolong ini. Berobat juga, batuk-batuk juga, kata bapak berdarah-darah kalau batuk. Tapi rokok diembat juga, ngopi bapak sama. Hah? Lawan macam yang almarhum kita juga. Udah aja saya kurang, tadi itu bungkus. Iya. Terakhir palak dokternya, Pak, Bapak udah bosan hidup kurasa. Kalau bosan hidup tuh saya datang kemari lagi katanya. Muak aku bapak-bapak yang kemari katanya. Seluruh dia kan. Nah, itulah kita pun gitu juga, penyakit rohani pun gitu juga, ngaji juga. Obat yang disebutkan dalam kitab itu ya kita bikin juga, tapi pantangannya pula diembat juga. Jalan terus, cuma hati nak baik. Macam mana mau nyambung dia sama Tuhan? Kalau tak nyambung, hilanglah lezat. Lezat itu datang kan kalau nyambung. Kalau nggak nyambung, ada apa? Lau zuktum halawatal wuslah la'arabtum miraratal qat'iyah. Kalau kamu dapat merasakan bagaimana manisnya hatimu saat kau berhubungan dengan Allah, seukuran manis itu, begitulah pahit hatimu ngerasakannya di saat hubungan itu terputus dari Allah. Seimbang. Jadi awak putus pun tak terasa pahit. Berarti tak cinta kenapa? Berarti tak nyambung selama ini. Biasa aja kan. Cuman hari ini Pak. Sembahyang biasa aja, nggak ada rasa apa-apa. Jadi berarti nggak merasa kehilangan ya. Karena kenapa nggak merasa kehilangan? Orang selama ini memang nggak nyambung. Ngono-ngono aja lah kata Rijal. Itulah kondisi kita saat ini. Iya. Bagaimana menghasilkan karakter kan? Betul. Sementara mesinnya sendiri rusak kan? Iya, betul. Dibilang-bilang juga lah ini wajah tu wajahiyya lillazi. Nggak sanggup kita itu kan kalau memang kita cinta kan? Iya. Kalau bolehlah Tuhan bercakap kayak awak, apalah kata Tuhan? Bunga. Kau bilang Allah besar, ternyata dunia itu lebih besar di hatimu dari aku. Allahu Akbar, ruku bohong katanya kan gitu. Sujud Allahu Akbar, mulut kau bilang aku yang paling besar, yang lain berarti kecil. Ternyata yang lain dari aku yang besar. Aku kecil dalam hatimu. Ini pun apa ujung-ujung waktu mengerjakan. Allah, ini kan itu kan. Sekedar jangan tidak aja lah ya. Dalam kerjaan azan pun nggak kita baik. Allah. Kemana lah kita ini? Giliran minta, Kalau topik kan ya Allah berikanlah aku jodoh yang cantik, yang soleha, yang lembut, kaya ya Allah, semua lengkap semua. Awak miskin lah. Ya Allah. Walaupun nggak pas kayak bidadari mirip-mirip pun jadilah ya Allah. Giliran semuanya ngancur, Pik. Mana? Ya Allah, kemana lah kita ini? Gitu pun aman-aman aja. Iya, nggak ada imah kita untuk. Betul. Gitu pun. Kadang kita tengok pula di bawah awak. Lumayan aku lah, walaupun kayak gini sembahyang, aku masih mau bersembahyang. Manusia itu tak sembahyang. Betul. Bagian agama tengok ya. Betul. Enggak, sebenarnya kalau kajian kita inilah kita tahu di saat kita beribadah
Allah tuh kan ada. Masa kau sanggup sama Tuhan seperti itu kan itu? Berarti nggak ngerasa, meyakini adanya Allah, tapi tidak merasakan yang diyakini itu benar bahwa dia ada. Kenapa, Pik? Kok nangis, Pik? Nangis, toh, Pik. Udah masuk zuknya ini. Ada masuk nurnya ini dah. Jawar bobo pula. Anyut Jawar. Oh, tadi malam dah zik. Dia zuknya tadi malam dah zik. Lain amalannya, hikam kan lain. Amalannya kan yang lain. Iya. Alhamdulillah nyambung topik rupanya. Nah, gitulah Pik, pas duduk tapakur macam mana yang kau rasakan sampai nangis hari ini. Begitulah kau rasakan ya Allah. Cemana aku alam arwah bahwa Tuhanku itu cuma Engkau, gak ada Tuhan yang lain. Wa ana abduk, sementara aku adalah khalaqtani, Kaulah yang telah menciptakan diriku ya Allah. Apa lagi? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka aku adalah hambamu wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dulu ya Allah, ketika aku berada di dalam alam arwah, aku berjanji kepadamu ya Allah, aku akan mengabdi kepadamu seukuran semampu yang bisa kulakukan ya Allah. Tapi kenyataannya setelah kau bungkus dengan jasad, aku lupa dengan janji itu ya Allah. Banyak aku berleha-leha hidup di atas dunia ini ya Allah. Bahkan bukan cuman berleha, banyak maksiat dan dosa yang sudah aku lakukan ya Allah. Tuh. Ruh kita itu menyadari, kok nggak seperti yang kuikrarkan dulu ya di dalam alam arwah, kenyataan yang kulakukan saat ini ya. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa yang aku lakukan ya Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui ya Allah, nikmatmu terus turun setiap saat kepada aku. Yang sogianya aku balas itu dengan kesyukuran. Tapi kenyataannya ya Allah, wa abu'u bi dzambi. Justru aku melakukan dosa dan kemaksiatan. Aku akui dosa itu ya Allah. Sepantasnya aku mensyukuri setiap nikmat yang kau berikan kepada aku. Tapi ternyata nikmat itu ku balas dengan maksiat dan dosa ya Allah. Tuh. Itu aja dah. Banjir air mata lah Pik. Faghfirli. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa itu. Terlanjur sudah aku melakukan banyak maksiat selama ini kepadamu ya Allah. Tidak sesuai dengan janji yang kuikrarkan dulu sewaktu aku di dalam alam arwah. Ketika kau bertanya kepada aku bahwa bukankah aku Tuhanku, ku bilang iya ya Allah, aku siap mengabdi kepadamu. Kenyataannya begitu, saat ini berada di dunia kebalikan dari apa yang kuikrarkan dulu ya Allah. Ya Allah, ampun ya Allah. Waghfirli ya Allah, ampun. Itu bacanya berkali-kali. Macam mana, kayak mana kondisi hati kita itulah. Waghfirli ya Allah, waghfirli. Bukan baca-baca itu aja itu. Kita kadang baca-baca ada lewat, baca gitu enggak. Waghfirlinya itu dalam. Karena ini bukan mulut kita yang baca itu. Itu batin. Ruh kita itu yang sedang bicara sama Allah, mengakui dosa-dosa kita yang selama ini, mengingkari ikrar yang sudah kita, yang diikrarkan si ruh tadi di dalam alam arwah itu. Waghfirli ya Allah, waghfirli ya Allah. Udah hanyutlah itu hati itu dah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Umpama kau enggak berkenan mengampuni dosa-dosaku itu ya Allah, lalu kepada siapa lagi aku minta ampun? Tak ada Tuhan lain yang bisa mengampuni kecuali hanya Engkau ya Allah. Wah, udah meraung-raung lah di dalam itu, Beb. Dahsyat sebetulnya. Cuman selama ini yang kita baca-baca itu mulut kita bacanya.
Ruh kita tidak ngerasa. Makanya mulut ini itu dinafikan. Yang di dalam itu sebetulnya mulut cuman untuk alat mengungkapkan saja. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Kan begitu. Menurut ini pakar ahli nahunya ini. Cuman itu di Tuhan. Apa maksudnya itu Tuhan? Ya, jelaskan sama kami dulu. Ini ahli nahu kan. Nah, innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya kalam itu, ungkapan kata-kata itu yang di dalam hati itu sebetulnya. Itu yang jujur itu. Kalau mulut ini bisa bohong-bohong ini. Polesan. Yang dalam hati itu jujur betul itu. Itulah kalam yang sesungguhnya. Lalu lidah untuk apa? Sekedar dijadikan lidah dalil. Dalil untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya ada dalam hati. Maka kalau kita mau bercakap sama Tuhan, jangan mulut kita yang bercakap, hati kita yang bercakap. Mulut cuman alat untuk mengutarakan hati. Kalau bisa begitu nyambung, itu baru nikmat tadi. Kenapa? Kadang nikmat, kadang hilang. Itu tadi. Kadang yang bercakap mulut, kadang yang bercakap hati. Kalau yang bercakap hati nyambung, nikmat. Tapi kalau yang bercakap balik ke mulut lagi, hilang lagi. Tapi kalau bisa terus ruh kita itu yang kita rasakan bercakap, hati kita itu terus dialah yang bercakap, mulut cuman alat, maka ya nyambung terus hati sama Allah. Tapi kalau enggak ya hilang-hilang timbul. Kalau sama sekali nggak ada, mulut semuanya, ya udah dari awal takbir sampai salam nggak ada rasa. Cuman aja Pak. Udah sampai ke alam Jabarut. Oh tinggi dah. Izin waalaikum. Berarti kalau sholat tuh mulut kita baca Fatihah agar terasa nikmat khusyuk tadi kan, batin kita mengikut tuh mualim. Salah, jangan. Batin kita tuh yang bilang, mulut cuma alat. Berarti kita ngikuti batin. Ya, mulut ngikuti yang batin, bukan batin ngikuti mulut. Berarti mualim kan di sini nggak perlu lah, maksudnya apakah diterjemahkan? Kadang kan orang gini memahamkan mualim, mulut baca Fatihah, dalam hatinya menerjemahkan Fatihah itu lambat, nggak siap-siap sembahyangnya nanti. Kalau kayak gitu, malah tak terasa nikmatnya. Betul, gitu. Itu nanti yang bekerja pikiran apa tadi? Ini artinya apa ya? Ini artinya apa? Gitu. Selama ini kan pemahaman disampaikan lah di masyarakat. Iya. Gitu. Salah, jangan begitu. Kalau almarhum guru kita pernah bilang gini, berzikir jangan berpikir. Kalau mau berpikir sebelum berzikir, pikirkanlah apa makna dari yang mau kita baca tuh. Oh ini gini. Udah, waktu berzikir jangan berpikir lagi. Waktu berzikir ngerasakan apa yang dizikirkan itu. Inna sholati wa nusuki. Kan udah ngerti kita artinya. Ini sebetulnya yang bercakap ini ruhku ini, hatiku ini sebetulnya mau kuutarakan sama Tuhan. Cuman mulut mengingat karena fikihnya harus dibaca pakai mulut, kita baca. Umpama bolehlah dalam kajian fikih nggak usah dibaca, nggak usah. Kayaknya lebih mantap lagi dalam hati. Cuman karena harus dibaca. Cuman yang dibaca ini sekedar untuk mengungkapkan yang di dalam. Makanya kalau yang di dalam nggak ada, yang di luar kan jadi kosong dia. Itulah yang layang dia. Karena hati kita itu nggak ada kosongnya. Sebetulnya nggak ada kosong. Kita aja bilang kosong. Cakep aja deh. Hati itu diumpamakan kayak gelas ini. Kalau ini nggak ada airnya, kita bilangnya apa? Kosong. Apa betul dia kosong? Enggak, kalau nggak ada air yang masuk udara, namun kosong nggak ada. Gitu juga lah hati kita, kalau nggak nyambung sama Allah, bukan berarti dia kosong, justru dia nyambungnya kepada selain Allah. Itu. Aduh. Kalau tidur kosong kan? Kalau tidur. Kalau tidur, ini janganlah, udahlah. Ketika kita tidur gitu. Ditembaknya juga lagi jauh.
Kemarin malam ya. Ketika tidur gitu. Oh, Kosong lah ya. ya. Kalau tidur kan sama kayak orang mati. Nah, kayak mati. Ketika tidur lah ya kan, dia ada yang bilang dia menjelek-jelekkan tubuh dia, misalnya dicek-ceknya segala macam, sehingga nanti katanya ruh itu nggak tanda sama dia, sehingga payah untuk sadar kalau itu. Ya wallahu alam lah. Memang ruh itu kan beda-beda. Itu yang keluar itu namanya ruhul yaqzah. Kalau kita tidur, ruhul yaqzah kita itu lepas. Itulah makanya mimpi-mimpi segala macam tuh. Nanti kalau dia balik lagi, sadarlah kita. Sadarlah kita. Jadi kalau umpama jasad dicet-cet sehingga ndak tanda dia yang mananya, takut salah masuk dia balik kan. Makanya nggak balik-balik dia. Oh kalau gitu, ayolah Rahman. Nanti kalau dibajui yang beda lagi, tadi waktu aku lepas hijaunya bajunya, kuning berarti bukan dia ini. Salah masuk ada. Belum Enggak. pernah malaikat maut salah cabut lah. Jadi enggak. Allah. Allah. Cuman kitanya itu waktu tidur kosong. Kalau wali-wali Allah itu tak ada kosongnya. Karena baik dalam keadaan jaga maupun dalam keadaan tidur, hatinya terus nyambung sama Allah. Jadi tidur mereka itu bukan tidur dalam artian kayak kita nggak sadar sama sekali. Tidur mereka itu hatinya tetap nyambung sama Allah. Ini ada cerita wallahu alam lah, tak sahih tak tidak. Jadi ada atuk-atuk tidur, datang si cucu kan manja kali sama atuknya, didekatinya, dimarahi omaknya. Jangan, atuk tidur, jangan kau ganggu atuk. Tidur itu atuk tuh, jangan tidak bangun atuk. Bapak, atuk biar istirahat dulu tidur. Enggak kok mak, atuk aja berzikir gitu. Kok tahu kau? Ini ya, telinganya diginikan ke dada atuknya. Berzikir atuk, rupanya hidup terus di dalam. Hidup terus sampai mungkin kebersihan hati anak ini kan belum ada dosa, bisa dia mendengarkan zikir hati dia atuknya. Perlu jasa itu kita semua. Iya. Jadi kitanya yang tidur tak sadar apa-apa. Kalau wali-wali Allah itu tidak. Jasadnya tidur, kalau hatinya tetap. Baiklah. Sampai mana ya? Udah gaji. Memujudnya. Seperti firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tiada seumpamanya Allah itu sesuatu, maksudnya sesuatu itu tidak ada yang seumpama dengan Allah, dan yaitu dia adalah Tuhan yang amat mendengar lagi amat melihat. Jadi kalau namanya sudah laisa kamitslihi syai', tak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, tentu menghinggakan pujian untuk dia yang maha sempurna yang tak serupa dengan sesuatu kan susah, nggak bisa kita. Ya, hanya kita bilanglah sebagaimana kau memuji dirimu, seperti itulah ya Allah. Aku memujimu karena aku pun tak bisa menghinggakan pujian atas dirimu ya Allah. Sehubungan karena tadi ada informasi, habis dari sini kita kayaknya makan enak ini. Enak makan. Jadi kita diundang untuk makan siang bersama di dekat sini. Nanti dibawakan Pak Ansor ke sana. Ya, ke kajian kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ya kita kaji insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula
وتوبة نصوحا وحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا جميلا، وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا، واقض هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل